I'lam, ketahuilah, as'adakallah, semoga Allah memberikan engkau kebahagiaan. Anna yaumul jumu'ah sayyidul ayyam, bahwa hari Jumat itu rajanya hari, pemimpin hari-hari. Walahu syarafun indallah, dan hari Jumat itu memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah. Wa fihi khalaqallahu Adam, di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Ya, wa fihi yuqimu sa'ah, dan Jumat juga nanti datangnya kiamat. Kiamat itu nanti datang hari Jumat, bukan hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kiamat besok akan datang hari Jumat. Gitu. Terus ya, wa fihi biidznillah, dan pada hari itu juga Allah izinkan penghuni surga untuk menziarahi, ya, menziarahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan malaikat menamakan hari Jumat sebagai Yaumul Mazid, hari tambahan, karena di dalamnya Allah membuka banyak pintu-pintu rahmat dan melimpahkan karunia serta memperbanyak kebaikan. Di malam harinya terdapat waktu yang mulia di mana doa-doa dikabul secara mutlak. Ini jelas, bukan abal-abal, bukan ngomong bohong. Disebut, dikatakan oleh Imam Ghazali. Ini keterangan ada di kitab Nashaikhud Diniyah. Jadi kita jadikan malam harinya buat berdoa. Di situ ada waktu yang mulia di mana kalau berdoa mustajabah. Jadi para hadirin hadirat semuanya, kuncinya kita ini kalau pengen ada peningkatan, kalau pengen ada kemajuan, ya, kalau pengen ada kesehatan, ya, kelancaran, kemudahan, itu adanya di bangun malam. Kalau santri pengen ilmunya manfaat, biar hafalannya lancar, otaknya cerdas, bangun malam minta itu. Kalau ada pedagang pengen laris dagangannya, bangun. Bisa kan bangun kan? Kalau sudah niat, bangun, salat tahajud, salat taubat, salat hajat, salat witir. Berdoa di situ. Ya. Semua bacaan bagus. Mau baca Yasin, baca sholawat, mau baca tasbih, tahmid, semuanya bagus. Ya. Nggak ada yang jelek. Dengan baca Quran, baca sholawat, yang lainnya sama, intinya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Yasin dengan harapan berkahnya Yasin, doa kita ini tembus ke langit, diijabah sama Allah. Dengan baca sholawat kita berharap keinginan kita dikabul. Dengan baca tasbih tahmid sama, ya. Intinya siapa yang mau, siapa yang dapat. Siapa cepat, siapa dapat. Ya. Jadi kalau anak yang kurang cerdas, bangun malam minta. Kenapa harus malam? Oh iya, karena malam itu waktu yang mustajab. Lebih mustajab, sangat istimewa. Apa gak boleh kalau berdoa sore ataupun siang? Oh boleh, tapi nilainya beda sama tengah malam. Itu. Dengan bangun malam terangkat derajat, dengan bangun malam, ya, Allah muliakan hidupnya, Allah limpahkan rezekinya, Allah berikan rahmatnya, Allah cukupkan, ya, rezekinya, Allah cukupkan ilmunya, Allah mudahkan urusannya, Allah sembuhkan sakitnya. Bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh, da'bus solihin wa qurbatun lakum. Dan bangun malam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa takfirul sayiat, dan bangun malam juga untuk menghapus kesalahan. Kesalahannya dihapus, dan dengan bangun malam jadi dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah.
Dan dengan bangun malam juga ya, matrodatun nolak keburukan. Itu tertolak ya. Keburukan-keburukan kita tertolak dengan bangun malam. Sayi'ahnya tertolak dengan bangun malam itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bangun malam ini tugas kita semua, bukan dakbus solihin saja, bukan kerjaan Nabi dan Rasul saja, kita juga sama ya. Kalau pengen kita dekat sama Allah, bahagia, qurbatun lakum, matrodatun lissu, takfirul lisayiat, bangunlah malam. Hafalan yang bebel, gimana ini hafalan bebel? Bangun malam. Usaha macet, dagang macet, nggak laris, nggak ada yang beli, bangun malam. Bangun malam, adukan kepada Allah. Buntu, nggak ada jalan, ke depan ketutup, kiri kanan ketutup, belakang ketutup. Gimana ini? Ngadu ke Allah bangun malam. Ketika jalan buntu, orang pada pergi, nggak ada yang nolongin, jangan khawatir, Allah penolong kita. Bangun malam, bangun. Lagi santri itu, bangun. Jangan pengennya doang. Cita-cita pengen jadi ulama, pengen jadi kiai, pengen jadi, gak bisa kalau nggak disertai bangun malam. Para mahasiswa itu jangan sibuk tongkrong-tongkrong doang, main HP, ya. Bangun malam, harusnya kita mikir, oh sekolah tinggi SLA, tapi mana ilmu saya? Oh saya kuliah, udah semester 5, mana hasilnya? Ya. Hari-harinya terbuang dengan main HP. Bahkan mungkin hadirin maulid pun ya geli keri pengen buka HP. Bangun malam, minta. Kita ini masih banyak kebutuhan. Ilmu kita kurang, ibadah kita masih sedikit, semangat kita nggak ada, hafalan kita bebel, ya. Bebel. Himmah kita ini untuk ibadah nggak ada. Istiqomahnya nggak ada, masih jauh, ya. Nggak ada istiqomahnya kita ini, belum istiqomah, masih sangat jauh. Ya. Waktu kita terbuang, malam terbuang dengan tidur, siang terbuang sia-sia. Kalau kita dikasih umur 60 tahun, dipotong tidur 8 jam sehari, maka sepertiga umur kita sudah bisa dipastikan terbuang oleh tidur itu. Kalau umur 60 tahun dipotong tidur kita setiap hari 8 jam, maka 20 tahun umur kita sudah habis buat tidur. Dipotong buat kerja 8 jam juga, 8 jam buat kerja, maka 40 tahun tidak berarti apa-apa, habis buat kerja dan buat tidur. Masih punya sisa umur 20 tahun. Mandinya belum dihitung. Kerja makan beda itu, mandi belum dihitung. Ngobrol, nonton TV, wurawiri, main-main, segala macam. Mana akhirat kita kalau begitu? Kita sholat paling 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 7 menit, subuh 7 menit, paling sehari 30 menit. Selain itu enggak ada. Ngaji jarang. Coba dihitung. Kita tiap hari sholat paling lama 7 menit selesai. Ngaji jarang. Sedekah jarang. Jarang. Sementara tidur pasti, makan pasti, main-main pasti, ya, janjian pasti, healing pasti.
Pasti itu. Dinner pasti. Ayo kita mikir. Ayo kita umat Islam jangan sampai jadi umat yang lemah. Kita umat Islam jangan jadi umat yang bodoh. Jadi umat Islam jangan jadi umat yang tertinggal. Jangan kalah sama orang kafir. Harus cerdas, harus maju, harus meningkat. Jangan ketinggal. Jadi umat Islam harus semangat. Ayo tunjukkan. Bagaimana caranya, Pak? Bangun malam tuh. Disitulah kita ngadu kepada Allah. Segala macam permasalahan adukan kepada Allah. Waktunya tengah malam. Yang sakit adukan sakitnya biar sembuh. Yang sulit adukan sulitnya biar lancar. Yang susah adukan kesusahannya biar Allah mudahkan. Bangun malam. Semuanya ini Hairul, Odi, Irfan, semuanya. Jangan cuma ngeluhnya doang di lisan. Enggak boleh ngeluh hidup itu. Jangan suka ngeluh, enggak boleh. Kalau mau adukan ke Allah. Ini hidup ngeluh terus. Jangan ngeluh-ngeluh, udah diam aja, sabar. Bangun malam ya, bangun malam sebagai apa itu aduan kita kepada Allah.